Romawi. Halo Bang Debater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rabbi surli sudri mayassar li amri. Kecil suaranya Bang Debater. Jadi ini yang saya sudah ketemu di ruangnya Erben. Aku sudah pernah ketemu Abang Bate Putih, Sinabirong. Tadi malam ketemu di ruangnya mana nih Sinabirong ini. Pas bertobat tadi malam perempuan yang di roomnya Bom-Bom. Ya, di roomnya Kiki. Kiki ya. Tadi malam itu ya Bang. Ya, yang ada Jadi yang ini, itu. Ya. aku bersyukur lah kalian ya, teman-teman yang dari Aceh, teman-teman yang sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Jadi memang banyak harga yang kalian bayar, ya. Yesus sudah berkata, barang siapa mengikut aku akan memikul salib. Bahkan banyak orang membenci demi namaku. Bahkan kita kan dia apa? Nyawa pun terancam. Cuman satu yang saya mau bilang sama kita semua, ya, tetaplah kuat. Badai pasti akan berlalu. Amin. Hanya Tuhan akan membuktikan. Amin. Bang Debater, Jadi siap. saya potong dulu sedikit. Jadi doa Bang Debater barusan luar biasa ya. Saya gini Bang, saya dari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Luar biasa. aku itu jadi gini Bang ceritanya aku. Aku orang Siantar. Ya, Abang bisa hafal doa itu? Sarupai. Nah, aku makanya gini ceritanya dulu. Sedikit aku saksi ya, sedikit aku saksi. Jadi aku ini cita-citaku jadi preman. SMA aku jadi preman sudah satu kecamatan. Saya keluarga dari Kristen. Ketika aku kelas 3 SMP sampai SMA, saya punya guru 98% dari orang sebelah. Sehingga saya banyak diajarkan ayat-ayat itu. Banyak saya lebih banyak ku hafal kitab itu daripada kita punya Alkitab. Dan kepercayaan yang saya percayai waktu itu karena itu berhubungan dengan ilmu saya. Jadi begini, kalau saya tikam orang, bunuh orang, kalau kutikam dia tidak mampan, kugolok tidak mampan. Jadi ada satu ilmu yang meruntuhkan ilmu yang kebal. Allahumma kun fajakun wa akbarikun fayakun, Allahumma walikun yakun, Allahumma walikun yakun. Baru kutikam itu, jebol, apapun hebat ilmunya dia. Nah, itulah yang membuat aku tertarik. Dan aku mempercayai kepercayaan itu dan meninggalkan Yesus. Saya berantam dari Siantar dengan preman juga. Ketika kutikami dia, tapi tidak sampai mati cacat, larilah aku dari Siantar ke Palembang. Ketika aku lari ke Palembang, dibawa kakakku laku ke gereja karismatik. Dan disitulah aku alami perjumpaan dengan Yesus. Ketika ada KKR Senin Selasa Rabu, hari Rabu lah pendeta ini ngomong ke saya. Waktu itu kami ada 5.000 lebih di gedung itu. Tuhan pakai itu pendeta. Ada satu anak muda pakai ilmu hitam, Yesus mengasihimu. Jadi ku bilang, kalau memang kau bisa mengeluarkan aku punya ilmu, aku baru percaya sama Yesus. Dengan kuasa apa kau bisa keluarkan ilmu saya? Karena semua perguruan di Sumatera itu kuda jalani. Singkat cerita, Yesus. Saya tahu Yesus dari kecil, aku dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya bilang, tapi saya tidak pernah alami perjumpaan dengan Yesus, tidak pernah lihat mujizat Yesus. Tahun
98, disitulah aku mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ku bilang sama itu pendeta, kalau kau bisa keluarkan aku punya ilmu, maka aku akan menjadi penginjil dan percaya Tuhan Yesus. Jadi hamba Tuhan aku bilang. Dan aku berpikir ilmuku lebih tinggi dari kuasa Tuhan Yesus. Singkat cerita kemudian, saya berguru mulai dari SMP. Bahkan saya pun ditikam gak apa-apa, digolong gak apa-apa, digergaji gak apa-apa. Sampai tahap ilmu menghilang pun sudah kupegang. Jadi gak ada manusia yang bisa menghilang, setan yang bisa menghilang. Itu kata Alkitab. Singkat cerita kemudian, itu hari Rabu malam. Jumat saya dilepasi, saya puasa. Disitulah kulihat tangan Tuhan. Karena aku, waktu itu, ada suatu yang aneh di hidupku. Setan mintanya darah. Jadi kalau aku nggak bunuh orang, pokoknya kalau nggak lukai orang dengan darah, hidupku tidak pernah tenang, tidak tenang. Saya dimanfaatkan setan itu. Ketika saya dilepaskan dalam nama Yesus, segala kuasa setan, iblis, perdukunan, roh jahat, dalam nama Tuhan Yesus, pergi keluar. Di situ aku kurang lebih 2 jam dilepasi. Keluarlah ilmuku semua. Ketika ilmuku keluar, disitulah aku tahu. Makanya firman Tuhan bilang segala kuasa di surga di bumi, di Filipi 2:9-10. Segala kuasa di bumi, di surga, semua tunduk hanya dalam nama Yesus. Itulah yang membuat saya sampai ini menjadi cinta Yesus. Dalam dunia perjalanan, aku pun banyak tantangan yang kujalani. Memang kita sebagai pengikut Yesus, banyak kali pun butir-butir kehidupan yang harus kita lewati. Tapi pesanku kepada kalian teman-temanku, ingatlah, badai pasti akan berlalu. Hanya tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kadang ada waktunya kita harus pikul salib. Ada waktunya Tuhan angkat kita. Tuhan lepaskan kita dari salib itu. Ada waktunya Tuhan akan permuliakan kita. Jadi di mana ada salib, di situ ada kemuliaan. Kalau tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Jadi apapun salib kita, seperti yang saya bilang tadi teman-teman juga yang barusan keluar. Ya, ingatlah kawan. Yesus mengatakan sedetik pun aku tidak pernah meninggalkanmu. Sehelai rambut pun tidak pernah aku izinkan jatuh dari atas kepalamu. Jadi, kenapa saya ngomong begitu? Sudah terlalu banyak salib juga yang kupikul. Tapi Tuhan, ada waktunya Tuhan melepaskan saya dari salib itu. Jadi teman-temanku semua yang murtadin ini, yang sudah mengikut Yesus, ingatlah, keselamatan jauh lebih berharga dari semuanya itu. Semua dunia ini kita tinggal, gak ada yang kita cari. Kita hanya tunggu mati saja. Sebelum kita mati, berjuanglah, berperanglah, bahwa tempat kita bukan di dunia tapi di surga. Amen. Makanya Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak pernah memikirkan tentang siapa dirinya. Dia dulu membela agama Yudaisme, agama Taurat. Mati-matian dia bunuh orang-orang Kristen demi mempertahankan agama. Tapi suatu ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Makanya saya mau kasih tahu pesan-pesan kepada semua kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kalian tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara tidak akan paham siapa Tuhan, dan saudara tidak akan bisa mengenal siapa Bapa. Paulus, pembunuh, pembenci orang Kristen, ketika berjumpa dengan Yesus diubah hidupnya, menulis kitab dalam perjanjian baru 14 kitab Roma sampai kitab Ibrani 14. Kapan dia tulis? Dia tulis bukan waktu dia di istana, tapi dia di penjara dia tulis. Jadi banyak kita harus belajar dengan Paulus. Dan apalagi kawan-kawan. Makanya kekristenan adalah identitas. Saya mau kasih tahu kepada kita semua.
penonton yang ada di sini kurang lebih 600. Saya mau kasih tahu, agama tidak akan pernah menjamin manusia untuk masuk surga. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia untuk masuk surga. Pertanyaannya, kalau agama bisa menyelamatkan manusia, tentu kita semua manusia di muka bumi ini selamat. Kenapa? Karena semua manusia punya agama. Justru dibuktikan karena semua manusia punya agama tidak tahu jalan ke surga. Mereka berkata surga di sana, surga di sini, nggak ada yang tahu. Misteri, sesuatu yang tidak pernah tahu dan rahasia. Jadi kalau kau kawan-kawan semua para pendengar malam hari ini dengarkan, kalau kau ingin mau sampai ke surga dan ingin memiliki surga, hanya ada satu pribadi bernama Yesus Kristus. Amin, amin. Itulah sebabnya dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Tidak seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan dikaruniakan di muka bumi ini selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 9 sampai 10. Segala kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi semua tunduk hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya orang Kristen adalah identitas. Kristen adalah sebuah agama. Dan tidak semua orang Kristen pun bisa berjumpa dengan Yesus. Seperti saya. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi kami tidak pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ketika saya berjumpa dengan Yesus, 98, saya lari karena ini kami orang satu kecamatan tidak percaya kalau saya bertobat. Ketiga ilmu saya dilepaskan. Saya dunia lembah hitam. Narkoba, ganja, dunia malam. Tidak pernah minum air putih, alkohol dari pagi ke pagi. Dunia bejat, dunia malam. Lembah hitam dunia saya. Dan apa yang terjadi? Ketika aku bertobat, tidak seorang pun yang percaya satu kampungku termasuk keluargaku. Oh, saya lari karena mau bunuh orang di Medan. Tiba-tiba dirubah Tuhan jadi apa? Jadi hamba Tuhan. Ketika kakak saya bilang, telepon mama saya bahwa anakmu sudah bertobat, sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Kebetulan mama saya GPDI, bapak saya Protestan. Mama saya bilang, ketika kakak saya bilang, anakmu sudah bertobat. Mama saya bilang apa? Tidak percaya dia. Mana mungkin setan bisa bertobat, dia bilang begitu. Dibilang aku setan, memang aku setan. Karena aku nggak pernah mencintai Yesus dalam diriku. Setan saya memang. Dan apa saudara? Satu kecamatan mendengar aku bertobat. Maka mereka bilang, mana mungkin hantu bisa bertobat. Jadi saya harus buktikan pertobatan saya kepada semua orang. Saya tobatnya sekolah di Jawa. Lalu saya pulang ke Medan. Saya tunjukkan bahwa saya bukanlah manusia yang kalian lihat dulu. Bukan penjahat. Saya buktikan dengan perkataan saya, dengan hidup saya. Baru percaya kalau Yesus yang sudah mengubah hidup saya. Lalu apa yang terjadi? 7 satu kampung saya bawa sekolah Alkitab ke Jawa. Saya bilang, bahkan termasuk anak-anak buah. Anak buah saya bandar narkoba, saudara. Ketemu saya. Saya bilang, kau tidak mengerti masa depanmu, tujuan hidupmu. Jangan kau buang-buang waktumu. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kau tinggalkan itu hidup haram itu. Lepaskan narkoba. Dan saudara tahu teman saya ini. Sampai kena HIV, saudara. HIV tidak punya obat. 5 dokter di Jakarta mengatakan nggak bisa sembuh. Saya bilang kau bernasar sama Tuhan, kita doakan kau. Didoakan. Jadi 2 kami preman yang bertobat di Jakarta. Ketika kami berdoa, saudara, kami hanya ngomong tentang Yesus kepada semua manusia. Dimanapun kami lewat, saya menginjili saudara, di terminal, pasar Pulau Gadung, rambutan semua, terminal saya juga langka semua itu. Saya penginjilan ke sana, beritakan tentang Yesus. Lalu apa ya saudara? Temanku bernazar,
Dokter sudah angkat tangan, tidak ada bisa menyembuhkan HIV. Tapi kalau kau bertobat, bernasar, menyerahkan hidupmu, Tuhan Yesus menyembuhkan kau hari ini. Kan Yes, didoakan. amin. Ada mujizat, HIV-nya berubah, sembuh total. Yes, Tanpa haleluya. makan satu obat butir pun. Amin. Dan apa yang terjadi? Ketika HIV-nya sudah sembuh, dia lari ke Medan. Menghindar terus mendiri. Saya kasih tahu. Sampai aku pergi praktek ke Medan 2 bulan saya ambil waktuku. Untuk menyelamatkan satu orang ini. Ngejar ini jiwa satu. Saya bilang sama dia. Kau nyawa Tuhan sudah kasih. Dan seharusnya kau udah kehilangan nyawa. Jangan sia-siakan hidupmu kawan. Bernazarlah kau. Nazarmu harus kau tepati. Yes. Ku bawa lagi dia ke Jakarta. Ku bawa di sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan, mereka bertobat. Dan ada satu juga orang binji teman. Setiap orang ketemu kita saudara, kita harus punya dampak. Harus berubah orang lain ketika ketemu dengan kita. Amin. Ada satu taekwondo orang Kristen juga. Berguru ke Jakarta. Dia mau tanya perguruan taekwondo yang terbaik di Jakarta. Saya bilang, buat apa kau datang ke Jakarta? Mau berguru bang, berguru apa? Taekwondo. Saya punya murid di sana, ada satu guru yang saya tidak bisa lawan. Saya saksi. Kau lihat ke Jakarta ini, saya bawa kau ke Pulau Gadung, ke Pasar Senen, kemana seluruh. Saya mantan preman. Sudah meninggalkan. Kalau kau tahan dibacok, digergaji, baru kau jadi preman. Kalau cuman kumpu-kumpu, tidak ada artinya di sini. Nyawa ayam lebih berharga daripada manusia di Jakarta ini, saya bilang. Tinggalkan itu. Mari bertobat kau. Ikut Yesus. Ku saksikan. Ku bawa dia ke terminal. Ku buktikan. Bertobat dia, berpuji Tuhan saudara. Dia jadi PNS di Departemen Agama Kristen. Ya. Di PNS. Dan dia dosen. Dan sekarang dia mengembalakan di Sumatera saudara. Itu hasil mana? Penginjilan. Haleluya. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi kerja kita sebagai orang percaya. Siapapun yang ketemu kita, warnai hidupmu dengan Injil dan Kristus. Amin. Bawa dampak itu, saudara. Jangan pernah takut. Saya selalu bilang, saya tidak pernah takut. Karena saya mantan preman. Kenapa? Bagi saya, ya, nggak pernah takut sama apa-apa. Hanya Tuhan Yesus yang kutakut. Kalau aku dibilang Tuhan Yesus, mundur aku. Kalau iblis pun apapun dibilang nggak tahu. Dan itulah kawan-kawanku ya. Jadi aku mau dengar kesaksian kalian itu, ingatlah. Berdoalah kalian. Ya. Mintalah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada satu anak adik kelas saya. Dia dikirim Tuhan di satu desa. Di Batam menyeberang lagi 2 jam. Namanya Pulau Karimun. Di sana tidak ada kehidupan. Suatu ketika dia telepon saya, bang, tolong saya mau bangun gereja. Tunjukkanlah proposal kepada jemaat-jemaatmu yang kaya untuk menolong aku kesusahan. Saya bilang sama dia, kalau kau buat proposal sama pengusaha, sama orang kaya, sama aja kau melecehkan Tuhan, aku bilang. Saya kasih tahu kau, duduk kau di bawah kaki Tuhan, puasa kau. Burung gagak pun Tuhan bisa kirimkan kepada Elia di hutan itu. Dikirim itu daging, ku bilang. Hadapi prosesmu, jalani prosesmu. Tapi ingatlah imanmu tidak akan pernah gugur. Justru dalam proses itu kita akan buktikan siapa Tuhan dalam hidup kita, aku bilang. Dan ingat apa yang aku ngomong ini. Kau duduk, kau banyak puasa, banyak berseru dengan Tuhan. Jangan pernah kau buat proposal-proposal kepada orang kaya. Kau melecehkan Tuhan. Saya paling anti, saudara. Sampai hari ini pun aku hidup di Jawa. Sebatang kara tidak kenal siapapun. Dipelihara Tuhan. Ya, dipelihara Tuhan, saudara. Supaya apa? Ada satu bukti yang harus kita ceritakan. Bahwa Tuhan itu hidup, saudaraku. Dan apa yang terjadi, temanku ini? Saya bilang kau dua. Dengan caramu, kau dua, Tuhan akan menarik semua orang-orang. Tanpa kau diberitahu kepada orang-orang kaya. Tuhan tarik orang kaya atau siapapun. Dia berdua, dia lakukan apa yang. Dan saudara tahu puji Tuhan.
dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan ada pengusaha yang Tuhan datangkan. Bukan dia tadi yang memberitahu, pengusaha ini yang datang. Dibangun gerejanya, ya, puji Tuhan selesai. Mau buat lantai 2, dibangun lagi, berdoa saja. Gak ada kursi, berdoa saja. Tuhan kasih kursi. Mau buat sekolah, berdoa saja. Jadi kita punya iman harus besar. Karena Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin, amin, Yang tidak mungkin menjadi mungkin. amin. Jadi saya bilang berdoa, kekuatan kita hanya di dua, kawan. Jadi kalau kalian jangan putus asa. Itu satu. Kedua, bagi orang-orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan, ya. Nah ini sih kebetulan dia ada di sini nih, Despen Sinaga ini. Dia nonton ini malam ini. Yang saya saksikan ini, nggak tahu dia apa enggak ini. Jadi apa yang terjadi soal kasih Tuhan? Saya sudah lihat mujizat. Saya suatu ketika di Bali praktik, saudara. Saudara tahu? Itu gereja tidak ada uang untuk bangun. Apa yang kami lakukan? Makannya kami pun para hamba Tuhan di sana nggak punya. Beras pun nggak punya. Itulah serunya kita, saudara, mengikut Tuhan. Saya bilang kita berdoa. Jam 5 pagi, jam 4 saya bangun, setengah 5 penyembahan. Saya buat komitmen jam 12 siang saya penyembahan sampai jam 1. Malam nanti jam 7 sampai jam 8. Kami lakukan setiap hari penyembahan. Yang paling luar biasa, saudara tahu, bilik keramik pun gak bisa, gereja ini gak punya uang. Didatangkanlah keramik banyak sekali untuk gereja ini. Kami tidak tahu siapa pengirimnya. Didatangkan beras, didatangkan telur, didatangkan semua makanan. Tanpa, saya kan pendatang, nggak tahu, nggak ada kenalan saya di sana itu. Jadi memang betapa luar biasanya Tuhan itu, kawan-kawan, luar biasa. Jadi bagi kawanku Pak Pendi, ya, Pak Putih, kita ini hidup hanya sementara. Enak kali kita kalau bergaul dengan Tuhan, enak kali. Jadi ketika kita susah, ketika mengalami titik terendah, aduh, disitulah Tuhan pertunjukkan semua kebesarannya itu, kawan. Dipertunjukkan. Aku menikah, uang 500.000. Dari mana kita bisa hamba Tuhan? Kita hidup dengan iman, ada berkat, puji Tuhan. Gak ada berkat, ya puji Tuhan juga. Nggak punya bisnis, hanya pelayanan, penginjilan. Bahkan saya keliling penjara, sampai ke Nusa Kambangan saya. Ke Nusa Kambangan saya pelayan, seluruh penjara di Jawa ini. Dan apa? Malah kita memberi kepada orang-orang yang di penjara. Jadi kalau namanya kita membantu menabung pun tidak punya. Tapi ingatlah, Tuhan tahu hati kita. Jadi ketulusan dalam pelayanan, itu yang Tuhan lihat. Dan jangan pernah khawatir, kawan-kawan. Yes. Kenapa aku bilang? Aku bilang cerita ini karena aku mengalami semua. Jadi kita ini saling menguatkan, kawan. Bukan karena aku lebih hebat, tidak. Kita ini berbagi sharing. Bahwa aku menceritakan kebaikan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Menikah 500.000, nggak punya uang. Usia sudah mulai hampir 30. Teman-temanku sudah punya anak. Saya baru menikah. Dan uang pun dikumpul pun 5 tahun. Belum tentu aku bisa menikah. Mengumpulkan uang 5 tahun. Tiap pagi kami berdoa. Dengan calon istri saya. Pagi kami datang berdoa. Malam berdoa. Siang berdoa. Memang hanya doa, saudara. Doa bisa mengubah segala keadaan. Makanya dikatakan dalam kitab Yakobus. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Singkat cerita, kawan, kami berdoa. Tidak pernah saya cerita dengan siapapun. Ada satu pengusaha teman saya yang punya rumah makan. Dia tanya saya kapan menikah. Saya kalau ditanya menikah pusing. Kenapa? Gak punya uang. Gak punya keluarga. Sebatang kara di Jawa ini. Dan hanya Tuhan yang kuandalkan. Hanya bawa baju berapa biji. Bawa tas. Gak punya saudara siapapun. Ketika ditanya kapan menikah, yes, kalau ada berkat doakan saja, itu aja jawaban saya.
Baru di suatu ketika dia serius menanya aku. Ya digerakkan Tuhan dia. Apa sih masalahnya? Saya bilang masalah yang pertama kalau menikah tentu kan harus punya makanan. Menu makanan di kota besar ini kan tidak sedikit. Saya bilang, oh kalau cuman itu sudah. Semua makanan biar saya yang apa. Kebetulan dia punya rumah makan. Ikan bakar Sunda. Sudah. Makanan jangan kau pikir kau menikah sudah. Singkat cerita, didengar teman. Yang lain, apa yang kekuranganmu? Ditabur. Sampai jas pun gak bisa kau beli. Dibeli sama Tuhan. Kau punya jas? Gak punya. Sepatu pun gak punya. Itulah saudara. Jadi jasku, sepatuku, semua. Sampai pertama sebelum saya punya rumah, kontrakan rumahku pun, sampai kasur-kasurku dan bantalku pun disediakan Tuhan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Menangis aku sama Tuhan itu. Jadi justru di dalam kengerian, disitulah Tuhan mau nyatakan kuasanya. Makanya dikatakan Paulus, ya, di dalam kesesakan disitulah Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu apa yang terjadi? Ketika saya menikah ditabur, semua ditabur, ini ditabur. Semua pernikahan saya puji Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan apa? Orang menikah kan buang uang. Rugi kan? Saya malah menikah beruntung. Beruntungnya apa? Ampau dikasih jemaat, dikasih orang lain, dikasih pengusaha, itu ini. Sampai aku menangis. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita kawan-kawan. Kalau Tuhan memberkati, ya, tidak ada yang mustahil. Tercengang-cengang kita. Jadi menangis aku. Kalau kuceritakan kayak begitu, menangis aku. Kenapa? Sungguh baik Tuhan itu. Jadi perlu sekali-sekali kita harus praktekkan Tuhan itu dalam hidup kita, Yesus. Apa betul-betulkah dia Allah yang hidup? Saya sudah praktekkan kawan. Dia hidup. Dia hidup. Bahkan dia berkata, aku tahu semua apa yang kau butuhkan. Sebelum kau berdoa, aku sudah tahu apa yang kau doakan. Bukankah aku lebih jauh daripada apa yang kau doakan? Bukankah aku jauh lebih daripada apa yang kau kerjakan? Jadi lebih tahu dia. Ya kawan-kawan ya, jadi semangatlah kalian kawanku. Imanmu jangan pernah diruntuhkan apapun kawanku. Ya, semangatlah kalian terus melayani Tuhan sampai ujung. Ya, sampai akhir hidupku. Aku banyak kali kualami mujizat. Banyak kali kawan-kawan. Jadi nanti kapan-kapan lagi kita sambung ya. Bagaimana mujizat Tuhan tentang sakit penyakit pun saya pernah diluputkan. Dan aku pun pernah kecewa sama Tuhan Yesus kawan. Nah, satu lagi, jangan pernah kalian kecewa sama Tuhan Yesus. Saya pernah kecewa. Karena aku kecewa, pernah aku juga menolak Yesus. Pernah aku tolak. Ketika aku tolak, sampai ku maki-maki Tuhan Yesus. Dan apa? Aku bilang, kau bukan Tuhan, buat aku mati. Putus asa aku, buat aku mati. Tahu kalian di bawah semangat. Kalau kalian baca nanti di dalam Matius 20, di Matius 25 30 ada di situ apa itu 5 apa itu ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 1 talenta dikatakan lemparlah hamba yang malas ini dalam dunia kegelapan, di sana terjadi gertak gigi. Jadi aku 2 kali masuk ke dalam dunia gertak gigi itu dilempar. Karena kecewa sama Tuhan Yesus, menolak Yesus. Pernah juga aku. Tapi ketika aku dilempar ke sana, putus asa aku. Yang kusyukuri kawan-kawan apa? Aku bilang Tuhan, tempatku tidak di sini. Jadi tahu kalian gertak gigi itu sudah kuinjak itu. Gini loh ya arti gertak gigi, tak kasih tahu. Gertak gigi artinya jadi gigi tidak bisa diam. Kutuk 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 kutuk. Kenapa manusia sampai gertak gigi? Kalau kita sudah masuk dalam dunia kegelapan yang di sana nggak ada siang rupanya kawan. Ada satu dunia di sana tempat penampungan orang menolak Yesus, orang yang kecewa sama Yesus, yang tidak percaya sama Yesus. Makanya dikatakan di sana kau lempar terjadi gertak gigi, mengerikan. Jadi gertak gigi itu tempat-tempat orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, menolak Yesus.
yang kecewa dengan Yesus. Ketiga, saudara, dari ujung rambut sampai telapak kaki goyang semua badan itu sampai gigi kita itu kutuk 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 kutuk, nggak bisa selesai bunyi. Artinya apa? Kenapa gertak gigi? Gertak gigi itu artinya apa? Sesuatu yang mengerikan di dalam kehidupan itu. Ngeri sekali, kawan. Kita belum ke neraka, masih dalam penampungan. Mengerikan. Menangis aku ke dalam. Tuhan, ampuni aku. Aku tidak mau di sini. Tadi aku sangkal. Tadi aku minta mati. Sampai akhir hidupku, apapun terjadi, aku tetap mencintai kau. Karena aku baru tahu, engkau yang bisa menentukan manusia mati. Kau juga bisa menentukan manusia hidup. Kau juga yang membuat, menentukan masuk neraka. Kau juga menentukan manusia masuk surga. Buat aku, Tuhan, bisa melihat jam. Apa itu arti jam? Jam artinya waktu. Karena aku di rumah sakit waktu itu. Waktu aku ngomong, lihat jam 11 lewat 45. Berarti jam 12 kurang 15. Jadi buat aku melihat jam, dibalikkan aku ke rumah sakit. Jam itu ada hanya di dunia. Semua Tuhan kasih tahu sama aku. Apa itu arti jam? Artinya di dunia hanya ada waktu. Ketika kita mati, tidak berlaku lagi waktu. Ketika kita mati, ada satu kehidupan. Itu namanya kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu kehidupan yang sesungguhnya? Ada dua. Yang pertama, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal dalam neraka penghukuman. Ampun, sakit. Ingat kasusnya yang Yesus pernah katakan dalam Lukas 16, orang kaya dan orang miskin. Satu-satunya Alkitab bisa menceritakan antara orang yang mati kemana tempatnya dan orang yang percaya Yesus kemana. Hanya Yesus yang bisa. Jadi apa? Orang kaya dikatakan menderita. Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan ujung jarinya karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jadi artinya apa? Orang yang gak percaya Yesus, maka dunia kegelapan tempatnya. Makanya ternyata, saudara, ketika manusia mati, ini orang membedakan ada Yesus atau tidak ada Yesus. Alkitab mengatakan orang kaya mati, dikubur, rohnya menderita di alam maut, disiksa. Lazarus mati, dimasukkan ke Firdaus. Itu dalam Lukas 16, baca kalian itu. Lukas 16 ayat 19 sampai 30. Satu-satunya Alkitab mengatakan itu. Tidak ada di kitab lain itu. Saya sudah gali itu kematian dan kehidupan. Dan kesaksian terakhir saya dibalikkan ke dunia. Amin. Tuhan bilang, di dunia ini waktu hanya sementara. Ketika kita mati, maka kita akan menginjakkan namanya kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah kehidupan yang sesungguhnya itu? Setelah kita mati dari bumi, makin menginjaklah kita kehidupan kekal. Makanya saya Google, saya cari apa itu arti kematian. Semua tokoh teologi mengatakan kematian adalah akhir dari kehidupan di dunia. Memang benar. Tapi ada satu tokoh yang beda dengan orang ini. Dia bilang kematian itu adalah kehidupan. Kaget saya. Kenapa dia bilang kematian kehidupan? Lalu dibilang di bawah, ketika mati manusia di bumi, maka dia akan hidup di dalam dunia selama-lamanya. Ketika kita nanti hidup, mati di dunia, kalau kita masuk neraka selama-lamanya kita disiksa. Kalau kita masuk surga selama-lamanya kita di surga senang-senang. Artinya apa? Hidup adalah sebuah kesempatan. Kapan? Hari inilah kesempatannya. Karena ada waktunya kita nggak punya kesempatan lagi. Makanya berjuanglah kawan. Berjuanglah untuk Tuhan Yesus. Tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini. Ya, Amin. tidak ada yang mau dicari. Kenapa? Kita tinggal itu semua. Ada satu pengusaha ini ya, ini kesaksian ini. PT-nya 300 juta. 350 juta PT-nya. PT, bayangkan. Dibuat langsung dari apa? Dari jati. Mengangkatnya itu pun harus 20 orang karena beratnya. Kenapa? Artinya begini, saya renungkan. Ya.
Mau PT kita harga 1M, 2M, bukan penting itu buat saya. Yang penting, apakah Anda masuk surga apa tidak, itu penting. Bukan PT-mu yang penting, tapi hidupmu. Kemana kau setelah mati, itu yang paling penting. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, akulah jalan, aku kebenaran, aku hidup. Tak seorang pun yang sampai ke surga sana, kalau tanpa melalui aku. Amin. Jadi harta yang terbesar dalam hidup kita adalah Yesus. Ketika ada Yesus dalam hidupku, itulah kekayaan yang tidak bisa terhitung. Kenapa? Karena surga tidak bisa dibeli dengan uang dan harta. Tapi surga diberikan dengan kasih karunia cuma-cuma lewat Yesus. Jadi saudara dan saya, orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang diberkati. Tidak ternilai hidup kita, saudaraku. Lazarus, katakan Alkitab, Lazarus miskin, sakit borok. Tetapi ketika mati, lihat, jadi penghuni surga. Orang kaya dibilang sukses di dunia, berjubah ungu. Dia melakukan semua apa yang dia mau. Ketika mati, apa? Menderita di neraka. Jadi pilih mana? Menderita kita selama sementara di dunia itu, tapi kita akan kehidupan kekal selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Atau kalian mencari memilih keenakan di dunia ini, tapi saudara nyawamu binasa selama-lamanya. Janganlah saudara. Biarlah sukses kita di bumi, sukses kita di surga, saudaraku. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kawan-kawan. Itulah kesaksian. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Tuhan memberkati saudara Pendi, kawanku. Amin. Siap, Bapak. Bapak BT Putih Aceh dan Teban Nabirong laiku. Memberkati kita semuanya. Lanjut. Amin.